Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rehan Emir Pasya dari kelas GK2 akan mempresentasikan hasil kerja saya pada Labsit 1 mata kuliah PLC. Pada daftar PLC yang digunakan di industri, saya menemukan seri PLC SLC 500 yang diproduksi oleh Allen Bradley, kemudian ada SC200 dan S7 1200 diproduksi oleh Siemens, kemudian ada JP-M1A, JP1E, dan JP1L diproduksi oleh Omron, kemudian ada Modicon M340 diproduksi oleh Schneider, kemudian ada Q-Series Q00UJ CPU diproduksi oleh Mitsubishi. Kemudian pada langkah kerja, saya telah membuat diagram di sini sesuai dengan terdapat pada Labsit. Dan pada saat input A false, hasilnya output 1 juga false, tapi ketika input A true, maka output 1 juga true. Yang input untuk output 2, input A false, maka output 2 false. Ketika output 2 false, ketika input A false, maka output 2 true. Kemudian ketika input A true, maka output 2 false. Seperti ini. Rang kedua merupakan fungsi not dari rang pertama. Kemudian pada output 3, apabila A false, B false, A false, B false, maka hasil output 3 adalah false. Kemudian ketika A false, B true, maka output 3 tetap false. Kemudian ketika A true, B false, A true, B false, maka output 3 tetap false. Namun ketika kedua input true, maka output 3 akan menghasilkan output true juga. Dan rang ketiga merupakan fungsi logika AND. Kemudian untuk output 4, ketika input A dan B false, maka output 4 true. Ketika input A false dan input B true, maka output 4 true. Kemudian ketika input A true, kemudian input B false, maka input 4 tetap true. Dan ketika keduanya true, output 4 akan bernilai false. Dan ini sesuai dengan fungsi logika NAND. Kemudian pada output 5, ketika kedua input false, maka output 5 tetap false. Kemudian ketika A false, B true, maka input 5 tetap akan menjadi true. Kemudian ketika input A true dan input B false, maka outputnya akan menjadi true. B false, input A true, maka outputnya true. Kemudian ketika kedua input true, maka output 5 tetap
bernilai true, dan ini sesuai dengan fungsi logika OR. Dan pada output 6, ketika kedua input false, maka output 6 akan bernilai true. Kemudian ketika input A false dan input B true, maka output 6 akan bernilai false. Kemudian ketika input A true, input B false, maka input 6 akan bernilai false. Kemudian ketika keduanya memiliki input true, maka input 6 tetap memiliki nilai false, dan ini sesuai dengan gerbang logika NOR. Dan pada output 7, ketika kedua input berubah menjadi false, maka output 7 bernilai false. Namun ketika input A false dan input B true, maka output 7 bernilai true. Kemudian ketika input A true dan input B false, input A true akan menghasilkan output 7 bernilai O7 bernilai true. Kemudian ketika kedua input true, maka output 7 bernilai false. Ini sesuai dengan fungsi logika XOR. Kemudian pada output 8, ketika kedua input false, maka output 8 bernilai true. Ketika input A false dan input B true, maka output 8 tetap bernilai false, akan berubah nilai menjadi false. Kemudian ketika input A true dan input B false, maka nilai output 8 akan tetap menjadi false. Kemudian ketika kedua output menjadi true, maka output 8 berubah nilai menjadi true. Ini sesuai dengan fungsi logika XNOR. Kemudian analisis ruang kerja 9. Apa syarat atau langkah-langkah agar output 9 bernilai true? Input A harus bernilai true, sedangkan input B bernilai false. Input A true, input B bernilai false. Ini akan menghasilkan gerbang logika pada output 9 menjadi true. Kemudian tantangan. Output 9 bernilai true, bagaimana cara mengembalikannya agar bernilai false? Dengan merubah nilai input pada input A, maka dan input B menjadi true, maka nilai output 9 akan menjadi false. Analisis dan kesimpulan berdasarkan setiap row. Row pertama sesuai dengan gerbang logika buffer karena output sesuai dengan input. Row kedua sesuai dengan gerbang logika NOT karena output berbeda dengan input. Row ketiga sesuai dengan gerbang logika AND karena hanya ketika input true yang menghasilkan output true. Row keempat sesuai dengan gerbang logika NAND karena hanya ketika kedua input true yang akan menghasilkan output false. Row kelima sesuai dengan gerbang logika OR karena hanya ketika kedua input bernilai false akan menghasilkan output false. Row keenam sesuai dengan gerbang logika NOR karena hanya ketika kedua input bernilai false output menghasilkan true. Row ketujuh sesuai dengan gerbang logika XOR karena ketika kedua input bernilai sama akan menghasilkan output false. Sedangkan ketika kedua input memiliki nilai yang berbeda, maka hasil outputnya adalah true. Row ke-8 sesuai dengan gerbang logika XNOR karena ketika dua input memiliki nilai yang berbeda akan menghasilkan nilai false, sedangkan ketika kedua input memiliki nilai yang sama
akan menghasilkan nilai true. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.